Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Uh, kita kembali lagi di kelas konten informasi multimedia ya. Saya mohon maaf sebesar sekali lagi uh, karena keterlambatan pembuatan materi ini diakibatkan channel saya yang terblokir gitu ya, channel YouTube saya. Jadi itulah ceritanya agak sedih teman-teman. Mudah-mudahan pengalaman pahit ini tidak terulang sama teman-teman karena channel tersebut sudah lebih setahun saya kelola gitu ya, dan sudah belasan ribu gitu ya yang menontonnya. Uh, Kayak gitulah ya. Ini cerita pahit ini mudah-mudahan tidak terjadi pada teman-teman. Berarti sangat berhati-hati dalam mengkrit konten, apalagi yang berhubungan dengan beberapa regulasi dan aturan-aturan main gitu ya. Saya tidak usah detailkan itu ya. Oke. Ini adalah fase kedua yang kita bahas, yaitu mengenai lifestyle. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai life story dalam perspektif literatur atau rujukan-rujukan yang saya dapatkan gitu teman-teman ya. Harusnya pembahasan ini sebenarnya dibawa dengan ceria gitu, dengan senyum yang lebar, karena ini adalah fase-fase di usia-usia remaja sebenarnya, range usianya, karena uh, walaupun tidak tidak semua ya yang usia remaja, banyak juga yang sudah parubaya tapi masih mengikuti lifestyle atau gaya hidup yang kekinian gitu ya. Nah, literatur yang saya dapatkan teman-teman mengenai lifestyle sendiri, atau mungkin dalam bahasa Indonesia gitu ya, kita sebut dengan gaya hidup. Uh, Seperti yang tadi saya katakan bahwa literatur yang saya dapatkan itu eh, bahwa perspektifnya erat kaitannya dengan bagaimana seseorang atau individual mengubah hidup atau mengikuti perkembangan zaman gitu. Atau mungkin bahasa zaman sekarang milenial ya, zaman now gitu. Nah, lifestyle sendiri memang range usianya bisa bisa dikaji gitu ya. Memang tidak semua gitu, ada juga beberapa yang masih mengikuti lifestyle. Karena lifestyle sendiri uh, pembahasannya bisa luas, bisa gaya kita pakaian, gaya hidup sehat kita itu masuk, bisa didefinisikan yang sekarang lifestyle. Makanya pembahasan sebenarnya terlalu bias atau terlalu luas gitu. Maka uh, sama dengan life story kemarin, saya turunkan hanya 3 turunan saja, uh, yaitu uh, menghibur atau mungkin disebut orang bilang entertainment gitu ya. Jadi uh, itu fase keluarannya gitu ya. Nah, yang kedua masuk di konteks education, atau bagaimana kita seperti sekarang saling berbagi gitu dalam konteks mengenai lifestyle. Nah, yang ketiga ya, ya pasti dengan religion atau suatu keyakinan tertentu gitu ya, berdasarkan keyakinan kita terhadap ketuhanan. Mudah-mudahan ini bisa perspektifnya positif gitu. Nah, cerita konteks tersebut uh, harus punya cluster dan punya market share. Market share sekarang saya teman-teman adalah mahasiswa teman-teman di secara apa, memang secara sengaja teman-teman mengambil mata kuliah ini, akhirnya kita bertemu. Jadi saya juga begitu. Market share saya adalah mahasiswa seperti teman-teman gitu ya. Nah, pembahasannya saya bungkus dengan education, dan mungkin mudah-mudahan bisa disebut dengan religion. Mungkin konteks menghiburnya saya belum dapat karena uh, ini tidak TikTok gitu ya. Kita dua arah, ini satu arah saja. Jadi bisa teman-teman bisa komen di bawah kalau tidak percaya menit keberapa teman-teman ingin men-skip video ini, ya. Oke, kita masuk di cluster atau market share, atau yang saya sederhanakan yaitu kalau kita sintesiskan lebih jauh mengenai faktor, core faktor dan secondary faktor. Itu mungkin penelitian seperti itu, kalau dia mempunyai core faktor, biasanya dia mempunyai secondary faktor atau penunjangnya gitu ya. Jadi pasti ada objek, ada subjek biasanya. Dia tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Nah, cluster dan market share sendiri sebenarnya kalau untuk diurai lebih jauh lagi, dia
turunannya ya mempunyai paling tidak 5, menurut pemahaman saya ya, 5 5 entity seperti uh, dia harus mempunyai range usia tertentu, hampir seperti analisa bisnis ya atau e-bisnis, dia harus mempunyai range usia tertentu. Seperti sekarang teman-teman, saya tidak mungkin bahasanya agak agak aneh-aneh gitu karena range usia tentu teman-teman berbeda dengan usia saya. Uh, itu mempunyai cluster dan mempunyai market ya. Apapun pokok persoalannya, apalagi membahas mengenai lifestyle tadi. Uh, Entiti kedua atau yang selanjutnya adalah jenis kelamin. Tentu pembahasan jenis kelamin tertentu akan menarik, tapi pembahasan lain tentu tidak akan menarik di jenis kelamin laki-laki, dan sebaliknya pula kalau pembahasan yang lain tidak akan menarik bagi jenis kelamin perempuan atau jenis kelamin bebas saja. Ini laki-laki dan perempuan akan menyukai menggunakan celana jeans umpamanya, atau suka makan coklat. Itu agak berbeda-beda, tapi begitu bicara tentang jilbab, lifestyle tentang jilbab, tentu laki-laki tidak tidak laki-laki yang aneh kalau mendengarnya itu ya. Itu contoh saja ya. Ya, saya. Nah, begitu juga mengenai sosial gitu. Kalau teman-teman bisa lihat sekarang bagaimana lifestyle, gaya hidup yang dibahas orang-orang tertentu, mohon maaf itu ya, orang-orang tertentu, atau mungkin disebut dengan orang konten-konten kreator yang sangat hobi memamerkan kekayaan. Faktor sosialnya kan tentu berbeda. Jadi bagaimana orang yang tidak beruntung menontonnya atau sosialnya rendah kasihan. Jadi itulah yang membuat. Jadi teman-teman yang berkuliah sekarang, sekolah gitu, harap uh, sangat memikirkan persoalan ini, persoalan sosial tadi. Jadi antara cluster dan market share, kalau kita sudah lempar di publik, itu ini teman-teman ya, hati-hati gitu teman-teman ya, karena menimbulkan sirik dan seterusnya, atau uh, jenjang sosial yang makin tinggi gitu. Nah, begitu juga kalau kita bahas mengenai faktor geografis, itu orang di Papua agak berbeda pembahasannya dengan orang di Manado. Itu pembahasan orang di daerah dingin itu agak berbeda pembahasan dengan orang di daerah panas di pantai gitu. Itu pembahasan mengenai lifestyle. Kalau pakai jaket dan seterusnya, orang kan merasa aneh saja kalau orang oh, di daerah, umpamanya di daerah pesisir yang tiap hari menggunakan jaket, kecuali dia mau mau ke pantai gitu ya. Kalau enggak ya kan kepanasan. Enggak, ya kayak gitu lah. Faktor-faktor geografis ini tentu akan bisa menjadi entiti lain dalam persoalan cluster dan market share. Nah, saya tidak bahas mengenai yang lain-lain ya. Uh, Berikutnya juga mengenai agama, atau keyakinan-keyakinan tertentu yang mohon maaf di lifestyle sekarang, tentu kita tidak boleh atau tidak baik atau tidak etis mengajarkan tentang uh, menggunakan fashion tertentu untuk orang agama tertentu gitu ya. Tentu kan berbeda gitu ya. Saya tidak usah bahas sekarang karena biasanya konten kayak gini-gini agak sensitif di zaman sekarang. Ya kayak gitulah, nanti kita dibilang lagi radikalisme dan seterusnya. Karena itulah kemarin mungkin atau beberapa hingga channel saya kena. Ya kayak gitulah ya. Jadi teman-teman, cluster dan market share sendiri ya seperti itu. Ya mohon maaf ya, sebaiknya teman-teman teliti lebih jauh, jangan sampai kasusnya konten teman-teman atau channel teman-teman sebagai kreator yang sudah bertahun-tahun hilang begitu saja seperti saya. Nah, media sosial sendiri sebagai ini ya, media sosial ya, masyarakat sebagai pemberi isi atau pemberi konten itu tentu sangat digemari seperti sekarang saya dan teman-teman lain, karena kita yang kayak kita punya perusahaan sendiri gitu, kita bisa bebas berkarya dan seterusnya, mengisi konten-konten yang kreatif untuk saling berbagi, baik itu profit ataupun non profit gitu. Itu tujuannya tergantung teman-teman ya. Agak berbeda dengan media massa. Ini mohon maaf, ini salah tulis nih redaktur ya bahasanya, ini redaktur
sebagai penanggung jawab isi konten karena dia adalah sebuah organisasi atau bisnis gitu. Tentu ada penanggung jawabnya. Jadi media sosial sendiri basicnya adalah individual, sedangkan media massa itu basicnya adalah grouping atau profit gitu. Dua-dua bisa profit, dua-dua bisa profit, tapi biasanya di media massa itu adalah badan organisasi yang besar gitu, sehingga dia mempunyai redaktur atau penanggung jawab isi konten. Jadi bisa dibayangkan kalau kayak gitu, redaktur adalah orang-orang tertentu yang ditempatkan oleh itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu dalam sisi lifestyle gitu pembahasannya untuk apa hingga akhirnya di endorse gitu ya dan seterusnya. Orang media sosial juga sekarang itu bisa di endorse loh untuk membahas mengenai lifestyle tertentu, handphone atau smartphone yang lagi tren sekarang. Seperti sekarang ini lagi kalau tidak salah banyak sekali yang di endorse mengenai smartphone yang terbaru gitu ya. Nah, kayak gitu nggak boleh disebutkan ya. Nah, kuncinya itu adalah kolaborasi konten gitu ya yang dipush oleh media digital itu multimedia. Nah, ini teman-teman saya juga paham sebenarnya, makanya kita uji saja teori ini apakah teman-teman senang atau suka atau memang boring mendengarkan cerita konteks mengenai pembahasan lifestyle ini dan menit keberapa teman-teman ingin skipnya gitu. Karena video saya tidak ada, hanya kecil di bawah ini mungkin ya. Nah, eh, tentu tidak TikTok. Seperti teman-teman pakai TikTok di sana joget, di sini komen. Ini pasti akan menarik karena dua arah gitu ya. Ini tidak dua arah. Teman-teman bisa dua arah kalau komen-komen dan saya langsung balasnya. Atau yang sekarang walaupun fasilitas dari YouTube itu sudah bisa live streaming, live ya, live. Nanti kapan-kapan kita bisa live kalau perlu. Nah, media digital atau konten wajib berkolaborasi. Jadi kalau tidak bisa berkolaborasi ya agak sulit gitu ya. Berkolaborasi dalam artian dia saling integrasi dan memigrasi data atau konten yang teman-teman sudah buat atau di-create di beberapa media gitu ya, baik itu media elektronik dan maupun media cetak gitu, atau media mainstream dan media sosial. Nah, media mainstream sendiri termasuk Instagram, YouTube sekarang sudah menjadi media umum gitu ya, bukan hanya televisi itu, dan juga media sosial tentu sekarang akan menjadi kompetitif gitu. Jadi akan semakin kompetitif pasti ya, karena persaingan antara uh, media massa dan media sosial tentu adalah ajang bisnis yang menarik di di zaman seperti sekarang karena informasi itu sekarang penting gitu ya. Oke, sekarang kita masuk di selanjutnya atau slide selanjutnya mengenai inovasi informasi atau kita kunci deh dengan teknologi dan informasi. Ini fakultas kita gitu ya, teknologi dan informasi. Nah, saya harap atau kita teman-teman bisa bisa satu frekuensi gitu ya, satu frekuensi dalam artian ya kita mempunyai semangat yang tinggi terhadap uh, kualitas pengetahuan atau ilmu yang akan kita dapat dalam konteks inovasi dan informasi. Saya kunci di sini adalah mengenai tren. Ya, saya juga meminjam katanya atau turunannya yaitu dia mudah, dia murah, dia mendunia, dia bebas ya, dan kalau bisa dia privasi. Nah, apa itu tren dan seterusnya dalam inovasi informasi? Ya tentu teman-teman sekarang bisa sadar dan tidak sadar menggunakan hal itu ya, seperti WhatsApp gitu. Tentu dia mudah kan, karena tinggal klik-klik, send bahkan sudah bisa video call. Gitu. Yang selanjutnya dia tentu murah, kan nggak bayar ya, cuma ada pakai data dari provider, kan dari pihak WhatsApp, jadi kita tidak bayar kan, pakai aplikasinya atau pakai toolsnya. Nah, dia mendunia, tentu teman-teman bisa mendunia dengan WhatsApp tadi. Teman-teman yang di Malaysia bisa, teman-teman yang di Dubai, di Singapura kan bisa, dan WhatsApp kan boleh. Nah, dia bebas, apapun yang kalian kirim. Tentu ya, kecuali uh, beberapa konteks yang sekarang seperti video, tentu kalian bisa kirim. Basic text tentu kita bisa kirim, voice bisa kirim, tetapi ada batasan megabyte-nya, seperti video kualitas berapa. Kalau kepanjangan kan tentu nggak bisa gitu ya. Tentu dia privasi teman-teman.
bebas tapi dia karena itu adalah bisnis ya. Makin privasi, makin cepat dia naik. Tentu bisnis privasi yang mudah, murah dan mendunia itu tuh menjadi kata kunci eh, dari apa dari device yang kita miliki tersebut ya, atau dari tools yang kita pakai itu ya. Begitu juga Facebook kan awalnya seperti itu. Coba cari data mengenai bagaimana Google berpikir gitu. Nah, Google kan awalnya juga begitu, gratis-gratis ya. Facebook juga begitu, gratis-gratis. Bahkan YouTube juga awalnya gratis-gratis, bahkan sampai sekarang gratis. Nah, nanti kalau sudah di-endorse baru, bahkan kita bisa dapat duit dari situ. Nah, sekarang yang sudah lagi booming sendiri seperti TikTok. TikTok kan gratis, tapi sekarang sudah bisa, menurut informasi yang saya dapat juga, sudah bisa menghasilkan finansial. Nah, cara manusia mengkonsumsi atau sudut pandang kita sekarang sudah pasti berubah gitu ya karena kecepatan teknologi tadi. Jadi ini saya kutip gitu ya, saya kutip dari beberapa para pakar gitu ya. Jadi di zaman atau di era seperti sekarang, cara mengkonsumsi media itu sudah sangat berbeda dengan beberapa tahun terdahulu gitu. Bahkan cenderung overload informasi diakibatkan selain corona tadi kita lebih banyak di rumah dan lebih banyak dibuai oleh oleh faktor oleh faktor abstrak gitu ya, uh, sesuatu yang sebenarnya di alam maya yang tidak nyata tapi kita dibikin seperti nyata, bahkan cenderung kita tidak bisa lagi bisa membedakan mana yang nyata mana yang abstrak gitu. Kita seperti itulah zaman zaman sekarang, apalagi itu sekarang dikonsumsi oleh range usia yang sebenarnya belum wajar menerimanya. Itu catatan saya teman-teman ya. uh, Jadi ya manusia bisa mengambil keputusan-keputusan penting lewat tayangan media. Ya pasti ya. Bahkan kita bertindak, berpikir itu diakibatkan oleh faktor ini. Ini sedikit share ya dari faktor apa yang ada di kepala kita. Yang ada di kepala kita tentu berdasarkan informasi apa yang sering kita lihat dan apa yang sering kita dengar. Yang mana dominan, nah itulah yang akan menjadi tingkah laku kita. Ya mirip-mirip seperti antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual akan menghasilkan kecerdasan mental. Jadi itu mungkin catatan-catatan. Nah, media digital mencakup segala hal dari sisi kehidupan. Tentu sekarang bahkan kita tidak perlu berdiri dari tempat duduk, kita bisa memesan makanan. Kita tidak perlu berdiri dari tempat tidur atau beranjak dari tempat tidur, kita bisa memesan atau membeli mobil atau mengambil uang ya, di bank. Tidak perlu ya. Itulah media digital mencakup segala. Bahkan kita bisa memesan segala sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, mengkonsumsi semua hal dengan banyak saluran. Jadi overload hampir semua untuk tanpa batas usia walaupun bahayanya ini teknologi dan informasi kalau tidak dibatasi untuk res tertentu. Jadi teman-teman yang belajar fase lifestyle, jadi inilah teman-teman saatnya untuk belajar lebih dalam. Dan kalau bisa mungkin jadi penelitian teman-teman. Media telah mengambil semua kehidupan tanpa terkecuali. Nah sudah pasti media kita bisa mengkamuflase diri kita dengan segala hal sesuatu. Kita bisa pura-pura bahagia, bisa pura-pura sedih. Dia telah mengambil semua hal dalam kehidupan tanpa kecuali yang awalnya, yang harusnya kita bisa mungkin ngobrol dengan anak-anak kita, dengan keluarga-keluarga kita, dengan teman-teman kita di meja makan, sekarang dia sudah ambil. Tidak percaya, bisa dilihat seberapa banyak. Tidak usah didetailkan ceritanya, berarti media telah mengambil semua hal dalam kehidupan. Betul ya? Harusnya kan kita di meja makan, di jam-jam tertentu kita berkumpul bersama keluarga. Tapi hal itu sekarang sudah nyaris sudah tak ada ya. Dia sudah mengambil semuanya. Itu mudah-mudahan jadi sintesis teman-teman atau pembahasan teman-teman untuk lebih detail nantinya mengenai lifestyle ini ya, atau gaya hidup yang jangan terlalu bablas. Uh, kita masuk di slide selanjutnya mengenai inovasi dan teknologi. Sebagai informasi teman-teman nanti ada video saya yang lama sebenarnya, yang saya sudah pernah upload dulu di YouTube yang hilang itu nanti saya coba lihatkan bagaimana gitu. Uh, Speed dan update tentu ini tidak boleh berdiri sendiri, dia saling mendukung gitu ya antara kecepatan dengan data yang
terupdate terus menerusan karena itu adalah bisnis ya. Data adalah bisnis ya, dan itu disebut dengan tren, atau tren itu tentu eh, akan lebih baik kalau dia saling terintegrasi dan saling bermigrasi datanya. Dan itu bisa dilihat sendiri bagaimana sekarang data-data kita kan dibaca oleh WhatsApp ya, dan dibaca juga oleh Facebook, apalagi Google ya. Jadi saya lihat saling integrasi dan memigrasi data. Itulah yang dipakai dan inovasi teknologi yang sekarang. Jadi kata kuncinya adalah kecerdasan pengambilan keputusan dan perspektif negatif dan positif. Kecenderungan mengikuti informasi yang baik, baik sadar maupun tidak sadar melalui speed dan update tadi. Informasi yang kita terima itu bisa framingnya positif, bisa framingnya negatif, atau sebenarnya informasi itu apa sih kita lihat itu ya, dan untuk apa sih kita dengarkan, penting nggak ini, atau dia bisa merusak isi kepala kita, penting nggak sih buat anak kita dia nonton itu, umpamanya ini ya contoh, atau adik kita menikmati itu game atau tontonan. Oke, jamnya mungkin ya tidak tepat, atau berapa jam sih dia pakai itu, bahaya nggak kalau dia sudah kelamaan pakai, umpamanya 1 hari 4 jam, pernah nggak dihitung mengenai uh, sinyal AMOLED atau layar AMOLED yang berapa juta baca warna, 1 hari berapa jam dinikmati oleh mata dalam jarak 20-30 cm, apakah berpengaruh di tahun keempat atau tahun kedua terhadap kornea mata dan terhadap syaraf, urat syaraf? Ada yang mau teliti. Nah itulah teman-teman gunanya kita uh, kuliah atau berpendidikan gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi itu bisa dibagi gitu ya. Nah catatan saya, konsumsi informasi tanpa batas, mudah-mudahan setelah membaca ini, setelah mengikuti ini, teman-teman bisa menulisnya atau mencatatnya di rumah mengenai lifestyle sendiri, konsumsi informasi tanpa batas. Artinya jam-jam tertentu ya mungkin kita seperti tadi ya, harus pakai batasan ya, segala sesuatu kalau tanpa batas bahaya, betul ya. Coba kalian pikirin kalau segala sesuatu tanpa batas. Bablas ya. Nah, tentu visual dan audio akan mempengaruhi pengambilan keputusan kita tanpa sadar ya. Seperti tadi saya bilang atau saya ulang kembali lagi bahwa apa yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh isi kepala kita, dan isi kepala kita mengambil informasi dari visual dan audio. Ya, dan yang mana yang dominan biasa itu yang kita lakukan. Bahkan tanpa sadar kita tidak perlu meminta pertimbangan akidah kita atau kecerdasan spiritual kita, apakah itu layak, apa tidak layak, apakah itu haram atau halal, gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah kecerdasan pengambilan keputusan dalam perspektif speed dan update ya. Jadi kalau teman-teman memang niatnya memang bisnis profit, teman-teman bisa mengkunci itu sih, atau mengkunci ini untuk menjadi uh, key-nya gitu ya, atau kuncinya gitu ya. Nah, uh, ini teman-teman sebenarnya sudah dibahas juga sebelumnya mengenai lima lima entity ya, 5 entity atau 5 objek penting dalam inovasi teknologi, membahas mengenai uh, konten gitu ya, membahas mengenai konten informasi media gitu ya, media digital ya. Sepertinya saya harus ulang kembali lagi karena videonya juga hilang itu, bahwa the message atau apa yang ingin disampaikan itu akan berhubungan dengan konten atau isi gitu ya. Jadi cara menyampaikan pada saat teman-teman mengkreat konten informasi multimedia tadi harus betul-betul bisa mengetahui itu message tadi mengandung negatif atau positif, bahaya apa tidak, atau teman-teman bisa mengolah sesuatu yang biasa saja menjadi luar biasa. Jadi tentu dengan mendalami apa itu kontennya, itulah kalian kuliah di sini sekarang. Nah, integrasi media atau integrated media, bagaimana integrasi dan proses migrasi tadi, data tadi ya. Artinya zaman sekarang kayaknya mereka sudah berpikir, jadi kita tinggal upload kemana, mereka sudah pasti tadi terlink gitu ya, atau saling terkoneksi gitu. Jadi integrasi dan migrasi data. Nah, uh, ini masuk dalam transmedia, bagaimana saling transformasi media, update dan speed yang seperti pembahasan tadi. Jadi transformasi media ini saya cuma tinggal nge-review atau men-summary kecil-kecilan aja. Dan packaging, seperti sekarang packaging yang saya sampaikan itu tidak terlalu menarik karena tidak di-exploring oleh
eh, exploring the digital solution tadi, bagaimana cara mengeksplor, bagaimana cara mengeksplor dengan digital tadi itu untuk memberikan solusi itu ya. Jadi packaging atau kemasan tadi itu harus dikemas secara baik itu. Yang harusnya memang dilengkapi dengan slide-slide tertentu. Karena ini adalah individual, bukan perusahaan ya. Pasti seperti itu ya. Nah, kecuali saya memang konsentrasi jadi YouTuber gitu ya. Nah, aktiviti digital, nah bagaimana aktivitas digital itu akan berhubungan dengan uh, turunannya atau lebih detail lagi mengenai bagaimana internet berpikir. Jadi teman-teman harus bisa mempelajari bagaimana internet of thinking, bagaimana sekarang internet berpikir ya, yaitu masuk di sekarang uh, teknologi 4.0 mungkin yang sekarang sudah bukan 4.0 lagi. Ini kan review lama ini, di tahun lalu kalau nggak salah. Beberapa tahun lalu yang saya ambil dari mata kuliah saya gitu atau mata kuliah teman-teman yang di tempat lain juga pernah baca ya mengenai sekarang bagaimana materialitas Internet of Things. Jadi bagaimana muatan materi yang di bawah atau internet berpikir tersebut dalam teknologi mungkin sekarang 5.0, 4.0 tadi ya. Nah, eh, kelima tadi itu harus enak dibahas dengan visual yang menarik ya, tidak seperti sekarang. Ini hanya penyampaian-penyampaian ringan saya teman-teman untuk melengkapi literatur teman-teman dan visual audio mempengaruhi pengambilan keputusan tepat saat sama seperti tadi dalam kata kunci kejelasan pengambilan keputusan yang negatif dan positif. Nah, sebagai lampiran tambahan, bagaimana lifestyle tadi tentu menarik dibahas kalau kita lengkapi dengan infografis ya, penetrasi media digitalnya seperti sekarang. Saya ambil rujukan dari sebenarnya rujukan lama ini tahun 2019 ya, baru ya, dan 2020 ya. Infografis teman-teman lihat di sini sebagai tambahan uh, online content activity tahun 2020 teman-teman bisa lihat di sebelah kiri paling atas bahwa YouTube 90% di seluruh dunia, watch vlog gitu, watch vlog di YouTube mungkin ya itu ada atau vlog-vlog gitu ada sudah ada 50% penduduk dunia, uh, dan selebihnya dan seterusnya gitu ya. Nah, playing games atau device perspektifnya teman-teman bisa lihat di sini meningkat tajam tahun 2020 menjadi 81%, 69% untuk smartphone dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, games konsol pemakai game itu naik menjadi 25% di seluruh dunia. Nah, uh, untuk di Indonesia sendiri teman-teman bisa lihat mengenai ini lifestyle yang teman-teman harus pelajari bahwa ternyata data kita dibaca ya oleh dunia. Saya, teman-teman, keluarga kita, pupuk kita, anak kita, bapak kita, datanya dibaca, artinya datanya dibaca, sinyalnya dibaca, bahwa ternyata dia bisa. Kita adalah salah satu penyumbang dari 88% pemakai YouTube di Indonesia. Jadi pemakai YouTube di Indonesia terdata 88%. Ini gila ya. WhatsApp. WhatsApp sudah mencapai 83%. Facebook. Facebook ya menurun menjadi 81%. Antara WhatsApp dan Facebook kan sama pemiliknya. Instagram. Instagram ya lumayan 80% dan seterusnya dan seterusnya. Kalian lihat sendiri bahwa uh, mana ini uh, apa tadi namanya TikTok, mana TikTok, belum masuk ya data TikTok ini tahun 2019. Kita lihat sendiri perkembangan TikTok, dia naik atau dia turun. Nah, Skype turun ya menjadi 28% kasihan WeChat ya yang dulunya ngetok tetap sama 28%. Nah, ini teman-teman berarti lifestyle atau gaya kita mengkonsumsi media sosial itu dibaca di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa aktivitas menonton video di YouTube itu sebanyak 88%, WhatsApp 83%, selanjutnya Facebook 81%. Jadi bahkan sekarang pun data kita dibaca seperti ini. Nah, selanjutnya sebagai lampiran atau tambahan lagi bahwa seperti tadi media audience profile kita di Indonesia sendiri bisa terlihat bahwa laki-laki dan perempuan dalam range usia tertentu itu terbaca ya. Jadi kita adalah penyumbang-penyumbang infografis ini ya, rekam jejak digital. Bahkan yang sekarang yang kita lakukan itu terekam ya. Digital diketahui rentang usia media sosial di Indonesia tertinggi antara range usia 18 sampai 24 tahun dan
25 sampai 34 tahun. Jadi itu bisa dilihat di situ, di sini bisa dilihat nih di Hot Media Suite ya. Teman-teman kalau mau lihat yang terbaru datanya seperti itu. Jadi 18 sampai 24 years old. Jadi 15% untuk perempuan, 18%. Enggak, ini kan ya. Oh, ini mata kabur. 18 dan 24 ini kayaknya. 18 sampai 24 tahun. Dia seperti ini. Naik dia. Usia 25 sampai 34 tahun. Ah, ini ya. Ini untuk tren tahun 2019 di bulan Januari. Nanti data berikutnya teman-teman bisa pakai. Nah, financial inclusion factor atau bagaimana cara kita berbelanja di Indonesia juga ya yang menggunakan media-media online shop itulah ya, nggak usah dibahas ya lainnya. Nah, metode belanja dengan cara online telah mencapai penetrasi mencapai 16%. Ini penetrasinya mungkin pemahaman saya gitu ya. Eh, dengan transaksi bahwa wanita lebih besar daripada pria antara perbandingan 13% dan 9,4%. Itu bisa dilihat ya bahwa perempuan lebih suka belanja daripada laki-laki itu tentu ya karena dia di rumah ya. Ini data ini diambil di seperti tadi di Hotsuite tadi ya. Mas bisa cari saja datanya. Ini untuk tahun 2019 di bulan Januari. Uh, data banyak betul ya. Teman-teman bisa mempelajari itu lebih mendalam mengenai lifestyle. Nah, uh, ini untuk lebih jauh lagi tahun 2018 sebagai penambahan bahwa uh, menonton video itu mencapai 43%, main game 17%. Ini untuk Indonesia ya. Bahkan kita sekarang di data ini mendengarkan musik 14,6% dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu bisa dilihat di sini bahwa 45%, 45,3% mendengarkan musik, main video, ya, main video atau memutar video, sorry, merekam atau menonton main video gitu ya, 45,3%. Main game 17,1%. Nah, ini dia baru main musik. Mendengarkan musik 13,3%. Jadi video, main game dan mendengarkan lagu-lagu. Jauh ya, antara 13 dan 45. Ini musik, ini video. Ini 13, ini 45 jauh jaraknya. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri tahun 2018 ternyata sudah didata bahwa Shopee urutan pertama menduduki range tertinggi yaitu 11,2%. Terus Bukalapak 8,4%. Nah, itu ternyata terdata. Saya tidak tahu apakah ada perubahan. Sekarang apakah seperti ini beli-beli-beli? Oh, beli-beli jauh ya. Jauh ke sini. Nanti teman-teman bisa baca bahwa ternyata cara kita berbelanja dalam lifestyle kita atau cara hidup kita sekarang dipelajari oleh orang pasti ya bahaya ya. Nah, ini bagaimana lifestyle atau gaya hidup sekarang kita bahkan menjadi bisnis digital karena ini acara stasiun TV dia menyampaikan informasinya ya di sebuah stasiun TV dan saya screenshot saja bahwa pertumbuhan uh, perangkat digital di tahun 2018 di bulan Januari laptop mencapai 8%, uh, mobile smartphone 72%, tablet yang sangat anjlok 2%. Ini bisa dilihat teman-teman datanya years on years year itu years on year ya. Ya, meningkat mencapai 8%, years on years yang mencapai 5%. Jadi laptop lebih tinggi ya untuk tahun 2018. Tapi tidak tahu tahun 2020 apakah ini keok sudah. Oh, ini HP meningkat 5%. Ini years on year 34%. Ya, terus ada penumbuhan. Nah, ini teman-teman platform media sosial terakhir di tahun 2018 di bulan Januari untuk YouTube jelas tertinggi seperti tadi 43%, Facebook 41%, WhatsApp 40%. Nanti teman-teman lihat bahwa apakah ada penurunan kayaknya sekarang kita kalah Facebook ya. Kalau di sini saja ini 41 ini 40. Teman-teman kalau lihat mundur ya sekarang sudah KO Facebook ya.
Tuh ya, ini 80, 81 sama ke 83 ya. KO deh ya. Nah, tuh gila ya ini. Nih, ini 1 tahun berselang berarti ya. Ini kalau tidak salah datanya kan tahun 2019. Ini tahun 2019. Ini teman-teman bisa lihat tahun 2019. Ini tahun 2018. Ya, 2018. KO ya. Cepatnya. Bisa jadi nanti. Ah, tapi Pak bisa menyaingi. Instagram terus bertengkar sini. Ini lain sudah jauh ya. Maksudnya jauh tertinggal sekarang. Susah. Sudah naik. Nah, itulah teman-teman pembahasan mengenai lifestyle. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan pembahasan tadi. Nah, uh, untuk melengkapi data pertemuan kita, saya lengkapi dengan lampiran video seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk melengkapi data kita selanjutnya, ini adalah contoh, sebenarnya contoh lama yang mengenai lifestyle. Nah, sebenarnya gaya-gaya, nah itu lifestyle sendiri dipelajari. Nah, ini materi lama saya. Nah, cara, terutama banyak banyak perempuan. Nah, ini di sini saya katakan bahwa contoh-contoh mengenai lifestyle sendiri itu sangat menarik untuk dipelajari. Nah, ini channel tertentu, tentu kalian tahu channel siapa ini, bagaimana gaya-gaya hidup tadi ya. Konteksnya teman-teman, ya, saya tahu usah urai lebih lama, nanti saya kena lagi pelanggaran. Nah, ini contoh video lama. Nah, ini kan di sini dibahas mengenai konteks lifestyle ya. Nah, ya. Nah, ini ya, teman-teman tentu menarik untuk membahas tentu lifestyle sendiri. Nah, itulah teman-teman, saya rasa untuk pertemuan kita di hari ini mengenai lifestyle. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perkuliahan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan tidak pantas di pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman, metode metode pembelajaran seperti ini mudah-mudahan uh, bisa lebih baik nantinya ke depan dan terus kita perbaiki bersama gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih.